Gimana? Bahagia hari ini? Oke, sambil tak absen silakan dijelaskan mengapa kalian tidak bahagia hari ini ya. 10 DKV, Diva Karisma Ramadhani. Kenapa kamu sedih hari ini, Diva? Ya berarti enggak. Oke, next. Hidayat Arifianto. Pian sedih atau bahagia hari ini? Sedihnya karena apa, Pian? Karena WR-nya pecah. Nanti malam silakan ditingkatkan lagi, Pian ya. Next, Muhammad Aldi Ramadan. Oke, Aldi, sedih atau bahagia? Aldi? Campur. Campurnya kenapa? Rada sakit, dredes. Sakit hati kan? Terus sakit apa? Sakit flu. Musayat gitu. Oke, Muhammad Nova Ardiansyah. Sedihnya kenapa, Nova? Karena kemarin malam tidak begadang. Kok bisa? Orang kalau nggak begadang harusnya malah bahagia kan begitu kan? Ya dikurangi begadangnya, Nova. Oke, next. Marcelo kemana? Nggak berangkat ya. Semoga. Hah? Ya, semoga segera bergabung dengan kita ya. Dan semoga juga dia bahagia. Oke, next. Bagus Dwi Pratama. Bagus. Bahagia atau sedih hari ini, Bagus? Biasa aja, oke. Nggak tak tanya kalau itu. Next, Bagus Supriyadi. Bahagia atau sedih? Sedihnya kenapa? Kehilangan uang berapa? 100.000. Semoga Tuhan segera mengembalikan apa yang menjadi milikmu ya. Ya nggak mungkin aku ganti dong. Mau tak ganti 100.000? Jangan. Oh, oke, next. Atas. Hakam Mutahid. Bahagia. Bahagia karena apa? Kok macam bahagia tapi. Bahagia Wahid ya. Oke, nice. Kok Wahid? Oke, next. Leonel Putra. Biasa aja. Nggak ada yang terjadi dalam hidupmu. Emot lemon. Oke, next. Taki Sabit Saksono. Tengah-tengahnya berarti bahagia yang enggak gitu ya. Oke, bagus. Hanifan. Bahagia. Kenapa Hanifan? Apa? Betul. Enggak juga sih. Diterleti kita masuk 2 hari sih. Minggu kita berangkat, Bos. Nah, oke, betul. Niko udah. Oh ya Niko, gimana nih? Oh ya sedih karena apa Niko? Oh gitu, ya mohon maaf. Gurumu ini juga manusia, jadi silakan dimaafkan. Oke Niko, gimana? Hari ini sedih karena apa? Karena tak lompatin absennya tadi. Ya udah. Besok nggak tak lompatin deh, tenang aja kalian. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai tulis menulis. Nah, jadi di teman-teman kan di 10 DKV kan belajarnya kan mengenai tulisan, gambar, dan visual. Kita hari ini akan bahas yang namanya tipografi, tulis menulis. Ya kan, biasanya orang nulis kayak ya udah nulis aja kan. Ya, kenapa sih? Tapi di DKV enggak, nulis juga dipikirin, gitu. Selainnya tubuh, kita juga harus dipikirkan kesehatannya seperti apa, bentuknya seperti apa, jadi ganteng apa enggak, kan begitu. Itu di DKV. Oke. Karena hari ini kebanyakan bahagia ya, jadi hari ini insya Allah tak tambahin kebahagiaan lainnya mungkin. Oke. Materi kita pertama ini tipografi, teman. Silakan dibaca. Tipografi. Mantap. Semangatnya kayak Movan gitu loh. Oke, dari tulisan ini tipografi, ada yang pernah ngeh nggak dengan apa yang itu tipografi? Belum pernah dengar sama sekali. Kalau misal teman-teman WA dengan teman-teman yang lain, itu kadang ada yang bilang ketika ngetik tulisannya salah itu bilangnya apa? Typo. Ayo typo, benar sekali. Maksudnya gimana? Maksudnya typo itu seperti apa? Salah ketik. Salah tulis. Ada lagi. Salah kaprah. Salah huruf, bener. Contohnya seperti apa? Ketika teman-teman typo ngecat ke temennya kan sering tuh biasanya kan. Apa? Awa.
Awa, maksudnya awa apa? Apa, benar sekali. Langsung nih, misal salah biar langsung awa apaan? Apa? Oh, tipe. Betul? Nah, di DKV ini nanti akan dipelajari tipografi. Nulismu tuh dipelajarin. Bayangin, orang nulis yang biasanya cuma ya udah nulis aja lah. Kita pikirin teman-teman. Bahkan satu huruf itu nanti juga akan kita bahas. Tuh. Gambaran lainnya adalah kita nanti akan belajar apa saja yang berhubungan dengan tulisan, entah itu bentuknya, entah itu struktur tulisannya, entah itu nanti penulisannya, pengejaannya dan sebagainya. Tapi sebelum kita masuk ke tipografi, sebelum kita kenalan tipografi, kita belajar dulu nih sejarahnya gitu. Dulu kalau dengan Bu Rifa di pelajaran sejarah, teman-teman sudah belajar mengenai masa prasejarah belum? Sudah pernah? Oh ya sudah. Oke, berarti jawabannya nanggung gitu insya Allah. Oke. Sejarah tipografi. Nih. Ini selalu di sini. Sejarah tipografi. Nah, sejarah mencatat sejak zaman batu tua, Paleolitikum. Itu jauh banget teman-teman. Mungkin teman-teman masih ditulis di kitab Allah di atas sana itu masih ditulis. Ya, masih udah ada susah. Itu 35.000 sebelum Masehi. 35.000 sebelum Masehi itu pokoknya di sana belum ada WhatsApp sih, yang jelas ya. Alat-alat masih terbuat dari batu hingga zaman batu muda atau Neolitikum tahun 4000 sebelum Masehi. Jadi lama banget teman-teman. Zaman dulu, bayangin, sudah pernah lihat film ini ya, yang teman-teman ada orang zaman dulu purba-purba gitu, udah pernah nonton ya? Udah pernah nonton ya? Sekarang tak kasih pertanyaan teman-teman. Orang zaman dulu ketika ngobrol gimana? betul. Nah, habis ini ada ua masuk nih Bariki. Nih, Bariki ada nih yang masuk nih. Ua. Nah, ini. Kalau dia masuk kita bilang ua ya. Oke. Iya, ua. Oke, Selo. Awas Selo, kabel Selo. Nanti kamu malah salto roll depan. Oke, silakan Selo segera bergabung. Jadi sebelum kita mulai, Selo, tak kasih tahu dulu. Hari ini kita bahas yang namanya tipografi, Selo. Oke? Tipografi itu apa? Itu ilmu yang mempelajari mengenai tulisan, gitu. Dan untungnya kamu telatnya belum jauh banget tuh. Ya, jadi masih bisa mengikuti, gitu. Jadi sebelum kita masuk ke tipografi, Selo, ini ada sejarahnya. Dan barusan teman-teman tak kasih pertanyaan. Orang purba zaman dulu misal kalau ngobrol satu sama lain gimana? Nah, gitu. Ya enggak? Ya, sebenarnya mereka sudah tahu apa yang mereka obrolkan. Cuma bahasanya kita tidak pernah paham. Ya bayangin kan, ada orang purba nih datang satu gitu kan. Yang satu jawab. Kira-kira mereka ngobrolin apa? Ya enggak tahu kan. Gitu. Nah, zaman dulu karena belum ada bahasa yang benar-benar baku teman-teman, yang seperti sekarang kan sudah jelas. Kalau kita bilang apa, ya jawabnya dengan jawaban gitu kan, dengan apa gitu kan. Kalau dulu kita nggak tahu, dengan cara yang berbeda itu sudah pasti. Entah mereka itu ngobrolnya menggunakan bahasanya mereka sendiri, tapi kan semakin kesini manusia semakin pintar. Teori revolusi, tahu ya? Jadi semakin kesini orang itu semakin pintar teman-teman. Ya enggak sih? Dulu orang ke sawah jalan kaki. Sekarang numpak motor seperti itu. Nah, sama halnya dengan tipografi. Zaman dulu kita tidak pernah bisa memahami kata orang lain. Tapi makin lama ke sini kita mulai bisa nih, kita mengenal apa itu kalimat, kita mengenal apa itu tulisan, kita mengenal apa itu kata, seperti itu. Oke, sudah cukup karena Selo tadi di sini ada orang salah. Cuma kamu datang sini tenang. Kayaknya kamu. Ya kan? Oke. Jadi zaman dulu itu belum ada tulisan atau huruf A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu belum ada teman. Kalau misal sudah ada, orang zaman sekarang nggak mungkin meneliti dong, ya nggak sih? Ya nggak sih? Tahu piramid? Tahu ya? Di piramid itu kan biasanya mereka kan pakainya simbol-simbol seperti itu, ya nggak sih? Bayangin kalau di piramid itu sudah pakai tulisan alfabet, ya nggak bakal diteliti, kan begitu. Candi Borobudur nggak perlu ada relief, tinggal tulis aja kan masnya di situ. Halo bos, di sini Baratayuda nih, kan begitu, ya kan?
Oke. Next kita akan masuk ke zaman sebelum alfabet. Nah, sebelum alfabet teman-teman, itu ada tulisan juga. Cuma teman-teman kita nggak pernah tahu tulisannya itu masih abstrak buat kita. Seperti itu ya. Yang pertama itu ada piktogram teman-teman. Piktogram itu gambarnya ini. Pocong. Ya boleh. Oke, jadi dari piktogram ini teman-teman adalah sebuah gambar yang ditemukan di dalam gua. Orang zaman dulu ketika ngobrol, karena belum ada WhatsApp, belum ada IG, belum ada Telegram ya. Bayangin zaman dulu kalau misal berburu mamut, udah ada WA group tuh kan enak kan sebenarnya kan. Gimana nih? Mamut nih, let's go. Nah, kan begitu. Enak kan? Tapi sayangnya zaman dulu belum ada. Jadi masih pakainya ini, piktogram. Ini adalah tulisan pertama yang ditemukan. Kalau literally ini bukan tulisan ya. Ini gambar. Jadi piktogram itu ditemukan di dalam gua. Di dalam gua gitu kan. Jadi orang zaman dulu kan belum punya rumah nih. Belum bisa KPR. Belum punya perumahan kan. Jadi mereka itu tinggalnya di dalam gua. Oke. Ketika di dalam gua, mereka itu juga pengen curhat sebenarnya. Mereka itu juga pengen, aku kok pengen ya chattingan sama kelompok lain kan gitu. Gambarlah mereka seperti ini, piktogram. Nah, dan zaman dulu teman-teman, zaman dulu orang belum bisa memvisualisasikan apa yang mereka lihat. Jadi ketika mereka gambar seperti ini, kita tidak pernah tahu itu maksudnya apa. Mungkin Novan atau Pian tadi bilang kalau ini gambar pocong. Ya masa iya pocong zaman purba? Gimana ceritanya? Kan bingung seperti itu. Bahkan ini kalau misal kita telalai gambarnya itu sebenarnya bisa multi perspektif gitu. Coba di sini. Tadi Pian gambarnya pocong. Novan bilangnya apa? Malaikat. Boleh. Gap, apa gap menurutmu gap? Ini gambar apa gap? Kenongan. Kain. Kendi. Nadruan. Mumi. Gulungan peta. Oke. Semuanya boleh berpendapat. Tapi kita nggak pernah tahu ini apa. Kalau menurutku pribadi, ini adalah orang yang kumpulan mau buru mamut. Itu pribadi, nggak salah dong. Kamu mau bilang ini apa nggak salah. Gitu. Jadi piktogram seperti ini teman-teman. Gimana ya caranya untuk curhat? Kalau zaman sekarang enak, bikin status, ya, bikin story, di love, di like gitu kan. Jadi orang zaman dulu kayak gini. Aduh, hari ini aku habis nangkap mamut nih. Oke, gambar dulu mamut, gambar orang perang lawan mamut. Ya, itu udah gitu. Ketika mereka pindah tempat, datang nih orang lain, dilihat nih. Oh, si Fulan ini ternyata ini ya, berburu mamut ya. Kasih like dulu dipahat sama untuk love. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu tulisan terlama yang pernah kita temukan, itu namanya piktogram teman-teman. Dari tulisannya gampang, pik itu gambar. Gitu. Jadi grafis gambar. Kemudian next itu ada uniform. Uniform itu seperti ini. Ini makin abstrak lagi. Kita nggak pernah tahu ini tulisannya itu apa. Aku juga nggak tahu sih. Aku bukan arkeolog. Jadi uniform ini adalah tulisan yang dipahat layaknya jarum. Jadi kamu nih, kalau tadi kan media tulisnya adalah dinding gua, ya kan? Kalau sekarang beda, media tulisnya makin kesini orang makin mikir, kalau misal aku bikinnya di dalam gua, nggak bisa tak pamerin ke orang lain, kan begitu. Akhirnya mereka bawa batu gede gitu kan, bikin story-nya di situ, dipahat jadi seperti ini. Ini namanya uniform, berbentuk seperti jarum. Dan ini dalam gambar juga, udah kita skip. Next itu ada hieroglif. Ada yang nonton One Piece nih? Gak ada yang nonton One Piece. Kamu nonton nggak? Nggak nonton. Jadi hieroglif ini seperti ini. Biasanya kita temukan di Mesir. Di Mesir. Nah, ketika di Mesir teman-teman, mereka ini lebih bisa kita terima gambarnya. Kenapa? Karena bentuknya sudah enak dilihat. Orang zaman Mesir di Mesopotamia itu mereka sudah bisa memvisualisasikan apa yang mereka lihat. Kayak gitu. Misal di sini kan udah kelihatan nih, gambar guru. Sudah mulai kelihatan. Orang-orang sudah mulai kenal apa itu kreatif. Seperti itu. Seperti ini. Ya. Ini hieroglif. Dan kadang
hieroglif seperti ini ketika di Mesir oleh para arkeolog itu malah salah tafsirkan. Pernah lihat gambar meme atau apapun di Instagram atau di TikTok kalian? Itu ada hieroglif seperti ini terus ada gambar UFO. Pasti pernah lihat ya, seperti itu. Jadi zaman dulu tulisan seperti ini menjadi multi tafsir yang benar-benar jadi misteri, teman-teman. Loh, zaman Mumi dulu, zaman Raja Mesir itu siapa sih? Namrud. Fir'aun, Namrud, bukan. Nggak boleh. Zaman Fir'aun dulu, kok Fir'aun udah ada UFO? Apa jangan-jangan Fir'aun itu alien? Ya kan seperti itu kan. Bayangin, kita nggak pernah tahu dulu orang-orang zaman dulu itu yang mereka lihat itu apa, kita nggak pernah tahu. Pernah nonton film Transformer? Nah ya, Transformer itu film yang apa coba? Robot-robot berubah jadi jadi mobil. Betul, jadi mobil. Di film Transformer teman-teman ada satu scene itu ada yang namanya itu Decepticon kalau nggak salah, Decepticon dan Autobot salah. Itu yang musuhnya Decepticon. Jadi mereka itu sebenarnya sudah masuk ke dunia manusia itu sejak zaman dulu kala, gitu. Sudah zaman dulu kala. Makanya kalau misal di dalam hieroglif seperti ini kadang ada alien yang mungkin dari situ, gitu ya. Karena apa yang mereka lihat itu sebenarnya kita nggak tahu. Bisa jadi ketika ada hieroglif gambar UFO di sini itu ternyata orang gambar piring. Bisa nggak? Harusnya bisa. Oke, kita ambil satu contoh seperti ini. Mana spidolku? Spidolku mana di? Ayam. Biasanya kan kalian tahu nih nggak? Kalau misal di ini ada orang, kepalanya anjing, tubuhnya manusia, bawa tongkat. Mau tak gambarin sesempurna mungkin? Ya, jangan. Nah, di hieroglif nanti itu biasanya banyak ornamen seperti ini. Tuh, ada burung sebagainya. Nah, tiba-tiba di sini kok ada gambar UFO seperti ini. Kalau orang zaman sekarang dan percaya misteri, wah itu pasti UFO. Padahal enggak. Padahal orang dulu bilang, oh enggak, ini bukan UFO, ini cuma kompor. Kalau di atasnya ketutupan daun pisang. Kan bisa. Kompor mabur, betul. Mau lihat gambar kompor mabur nggak? Iya. Ya, karena tahu kompor buat itu. Bisa Pak? Modal nggak bisa. Kompor mabur. Kayak imas Pak. Ya kompor mabur. Tapi kalau kompor, ya ini kompor mabuk ini lah ya, ayat lah. Kompor saya nggak tahu. Apa mau lihat kompor terbang yang beneran? Ya. Mau lihat? Coba ibu kalian waktu masak, tiba-tiba tabung regulatornya lepas, itu terbang tuh satu rumah. Gitu ya. Oke, itu tadi hieroglif teman-teman. Kemudian next kita ada yang namanya ideogram. Dari tulisan di samping sana itu kalian bisa lihat gak ideogram itu kira-kira tulisan apa? Cina, Jepang, Korea. No, betul. Tadi ada yang jawab ini Jepang, ini tulisan Cina, ya betul. Jadi ideogram itu adalah tulisan yang ada yang mulai berkembang di daerah Asia itu, gitu. Ideogram sendiri itu udah nggak seperti ini teman-teman. Sudah tidak pakai batu sebagai medianya, mereka sudah mulai pakai kertas, ya enggak? Jadi kalau misal teman-teman menemukan literatur, jadi orang yang pertama kali menemukan kertas itu negeri Cina, betul. Mereka pakainya ideogram. Udah nggak kayak gini. Orang udah mulai sadar nih. Ini kalau misal aku mau nulis cerita tapi tak gambar, kayaknya kebanyakan deh. Satu page kayaknya nggak cukup. Nah, mereka sudah mulai tulisan ideogram. Ideogram ini tulisan berbentuk garis seperti ini, teman-teman. Ada yang bisa nulis Jepang nggak? Bisa. Kaki bisa. Karena itu kaki ya, Pak. Ya.
Nonton anime biasanya bisa. Aku nonton anime bisa dikit-dikit. Tapi sama yang bisa Pak. Tidak pencang bisa. Gitu saya. Pencang. Artinya apa? Silakan difoto nanti cari tahu. Tidak boleh disebutkan di Ya. itu ideogram. Iya boleh. Apa? Boleh. Oke, kembali ke sini. Jadi ideogram itu tadi adalah tulisan yang bukan ngetren sih, yang ditentukan oleh orang Asia Timur. Itu berbentuk garis-garis seperti ini, teman. Ada yang nonton drakor nggak sih? Drama Cina. Nah, sekarang tak kasih pertanyaan. Kira-kira tulisan Cina dengan tulisan Jepang itu sama apa beda? Beda jauh. Oke. Aku tak random pick. Diva. Kenapa kok Cina dan Jepang beda? Bedanya di mana? Kalau artinya udah pasti itu secara kebahasaan. Tapi kalau secara tulisan gimana? Oke, Novan. Tulisannya Jepang cuma beda. Jepang ini kalau tulisannya Divina, Jepang ini kalau tulisannya Arab. Kalau Cina itu tulisannya kayak tulisan Cina, kalau Jepang tuh tulisannya kayak tulisan Jepang gitu. Oke, sisi kiri ada yang bisa jawab? Leo, jawab Leo. Ayo Leo, silakan jawab, silakan diutarakan ide-idenya, boleh. Apa? Bagus, apa bagus? Gabriel. Di kelasku dia namanya jadi Gabriel. Apa bagus? Segi bentuk, oke. Bagus punya dapatannya? Tulisan. Cara penulisan boleh. Yang paling tepat adalah dari segi bentuk. Kenapa beda? Kalau di videogram itu biasanya tulisannya mereka lebih kompleks seperti ini. Kalau Jepang itu mereka lebih simpel dan tegas tulisannya. Gitu. Kalau Cina itu biasanya yang Chinese itu tulisannya sangat kompleks. Kalau lebih rumit. Kalau misal kita cari perbedaannya, tulisan Cina itu adalah tulisan Latin. Iya, kalau kita cari ininya gampangannya Latin. Tapi kalau di tulisan Jepang itu lebih tegas, itu tulisan bahasa Indonesianya gedrek itu apa? Latin. Satunya Latin. No. Huruf? Hijaiyah. Ini hijaiyah. Oke. Kemudian next. Makin kesini hurufnya itu makin berubah, teman-teman. Itu ada alfabet antiku klasik. Tuh. Dan bahkan di alfabet ini, teman-teman, itu belum full. Oke, sekarang silakan salah satu angkat tangan. Kira-kira huruf yang di sini yang belum ada itu apa? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Z. Nova. Apa? Z. 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 Y. Bagus. Diva. H. Niko. Pak. Pak. Pak, kamu udah jawab. Leo dulu. Apa? Nah, lanjut. Pak. Laki. Gak jadi. Pak. Niko. Aduh. Gak ketok. Apalagi yang kira-kira belum ada? J sudah. Udah. Enggak. W itu kan bacanya W ya. Dia apa bacanya? W. Udah.
Ada lagi yang belum ada di sini. Nah, bingo. Kita aja sama-sama ya anak-anak ya. Ya, ayo satu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ada yang kencing di celana? Ada tadi ya. Oke, tadi tak suruh nyebutkan, tapi kenapa harus dilakukan? Karena menyenangkan. Ya, itu bisa dibuat bercanda sama teman-teman, teman. Gini, kalau nongkrong ada teman-teman, tolong dong disebutkan A sampai Z. Cobain, mereka pasti sambil nyanyi. Pasti sambil nyanyi. Cobain deh. Gitu. Oke, attention. Perhatian teman-teman. Jangan dulu jalan anti klasik itu ada huruf yang tidak ada. Jadi kalau misal di sini namamu Hanifan, kira-kira dulu namanya jadi apa? Anifan. Kalau namamu Wahodo, jadi apa? Ahodo. Kalau misal kita zaman sekarang pakainya itu masih alfabet anti klasik. Kalau misal mau beli bakso, kita bacanya apa? Bakso. Kan ada dulu. Bakso. Terus kalau misal zaman dulu ada zebra, kita sebutnya apa? Zebra. Jadi, iya betul. Jadi aneh gak sih? Karena apa? Karena kita sudah terbiasa dengan huruf abjad yang sekarang. Huruf abjad itu ada berapa kalau ada yang tahu? A sampai Z itu ada berapa jumlahnya? 15. Salah, ngawur itu. Salah. Hampir 26. Sekarang tak kasih catatan teman-teman. Oke, silakan diperhatikan. Bayangkan teman-teman itu adalah seorang penemu tulisan, penemu huruf ini. Sekarang tak kasih satu perintah buat teman-teman. Silakan buat satu huruf baru. Ada yang bisa? Kalau kamu tak suruh bikin satu huruf baru, kamu mau bikin huruf apa? Mustahil. Tidak mungkin. Nah, apalagi tuh. Jadi susah. Karena apa? Ya kita sudah terbiasa dengan abjad yang sekarang. A B C D E F G H I J sampai Z gitu. Misal nih, belalah nih, aku ngide kan di tahun 2025 aku nambah satu huruf. Aku mau nambah satu huruf namanya Kira-kira hurufnya seperti apa kalau misalnya ada kata susah kan? Bahkan kalian bentuk satu huruf aja susah. Apalagi bayangin bentuknya harus seperti apa kan susah. Dan penggunanya pun tak pikir juga susah. Misal nih, tadi ya kita sepakat. Ada sekarang nih, zaman sekarang kita buat di universe ini sudah ada 27 huruf. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Misal itu. Ya, misal gitu ya. Penggunaannya pun juga kayaknya bakal susah gitu loh. Bu, hari ini masak apa? Oh ini, ibu masak sayur lodeh sama lauknya. Susah ya? Susah. Makanya ya sudah. Kita percaya dengan namanya alfabet Etruxia. Ini alfabet yang disempurnakan. Ya, alhamdulillah. Kebalik, memang. Nih, jadi di alfabet Etruxia ini adalah alfabet yang sudah kita gunakan sampai detik ini. Gitu. Sekarang kita pakainya alfabet yang full. Karena apa? Ya udah nyaman kan. Marcelo namanya bisa Marcelo ya karena ada alfabet ini.
Marcelo kalau misalnya nggak ada C-nya jadi apa? Marelo. Gabel ya Marcelo ya. Nikoh nggak ada Q-nya jadi Nioh. Apa mau kita tambahkan hurufku tadi yang tadi? Nioh. Ya. Jenis font itu apa, Pak? Oke. Jenis font itu untuk materi selanjutnya. Hari ini kita ada tugas buat teman-teman. Tugasnya gampang banget. Apa? Mudah kok, mudah. Niko cuma nangis sekali berdua. Cuma satu. Oke. Tugasnya gampang banget. Aku tidak akan membuat kalian berkelompok, tapi ini adalah tugas individu. Ya, tugasnya individu. No. Tugasnya gampang banget. Versi Jepang. Oke. Tugasnya gampang, tapi juga membingungkan di satu waktu. Ya. Tapi gampang insya Allah. Hah? Hah, nggak bisa. Tadi aku bakal udah coba, kalian mah ketawa kan? Apa tadi hurufnya? Hurufnya apa tadi yang tak tahu? Oke, jadi silakan teman-teman di kertas kalian itu sudah ada garis-garisnya. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya. Silakan teman-teman buat kotak dari garis-garis. Banyak mungkin apa? Tidak, aku hanya butuh sejumlah nama kalian. Ini kan di sini sudah ada kotak. Sudah ada kotak kan. Kalau di sini, kalau di buku kan garis-garis kan. Nah, silakan dibuat kotak teman-teman itu sejumlah dengan nama panggilan kalian. Taki 4. Oh iya. Gabriel berarti enggak, nama panggilan teman-teman aja. Gitu. Dah, ada ditanyakan dulu sama saya. Sudah tahu ya nama panggilanmu siapa ya? Diva, Ian, Aldi, Nova, Selo. Aku mau bilang game tapi aku gak enak. Taki dan yang lain pokoknya silakan nama panggilan teman-teman. Syaratnya adalah seperti ini. Silakan buat kotak teman-teman. Ini kan ada satu garis, ya kan? Di buku tulis kalian. Silakan buat kotak ke bawah itu 9 kan? 5 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke sampingnya itu ada 4. Iya, betul sekali. Ada yang belum paham silakan ditanyakan. Sudah? Oke. Gini. Karena waktunya sudah habis, tinggal 1 menit ya. Oke. Jadi itu silahkan dikerjakan di rumah. Oke, kalau sudah selesai boleh nanti dikumpul ke tempatku. Ya, sekarang boleh. Ke depan. Oke. Taki, oke, nice. Ayo, next. Diva, boleh. Leo, boleh. Oke. Attention please. Oke, karena waktunya sudah habis dan pertemuan kita untuk bahas tipografi sejarah ini baru sejarah, kita nanti masih bahas banyak banget teman-teman ke belakangnya. Jadi terima kasih untuk atensinya.
Oke, sekian dari saya. See you next time. Ciao, adios.